Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul ekoenzim. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan serta umur yang panjang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan anggota kelompok saya yaitu ada Ailsa Najma Ramadhani, Anissa Kurnia Wahid, Azhari Aziza Amir, Mutia Trifatma, Nur Mutiara, Nur Afifah Soleh Pohan, dan juga Silvani Mustika Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekoenzim. Adapun tujuan praktikum yang telah kami lakukan yaitu untuk mengetahui proses pembuatan ekoenzim dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Tanggal serta waktunya yaitu tanggal 25 Agustus 2021 hingga 25 November 2021 pada pukul 13.20 sampai dengan 15.50 waktu Indonesia Barat dan bertempat di rumah masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah pengaturan tak terduga yang dibentuk oleh fermentasi limbah dapur baru, gula merah, dan juga air. Berdasarkan studi literatur, ekoenzim mengandung asam, yaitu asam laktat dan asetat. Produk fermentasi ini memiliki aktivitas antimikroba tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Produk ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang sangat fungsional, mudah digunakan, dan juga mudah dibuat. Ekoenzim pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rosukan Poom Panfong yang aktif pada riset mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun. Beliau menerima penghargaan dari FAO PBB atas penemuannya tersebut. Setelah proses fermentasi, cairan ekoenzim dianalisis dan ditemukan kandungan flavonoid, alkaloid, dan saponin. Senyawa aktif tersebut berperan utama sebagai penghambat pertumbuhan bakteri patogen. Pembuatan ekoenzim ini memberikan dampak yang luas bagi lingkungan secara global maupun ditinjau dari segi ekonomi. Ditinjau manfaatnya dari lingkungan selama proses fermentasi berlangsung. Dimulai dari hari pertama akan menghasilkan dan melepaskan gas O3 yang dikenal sebagai ozon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ailsa. Kepada Ailsa, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang alat dan bahan dalam praktikum ini. Yang pertama, alat terdiri atas wadah, pisau, piring, sendok, kertas label, pengaduk, dan selotip. Dan bahan terdiri atas air mineral, gula merah, kulit buah, dan sayur. Cara kerja, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memasukkan air ke dalam wadah sebanyak 60%. Yang ketiga, memasukkan gula merah sebanyak 10% volume wadah. Yang keempat, mengaduk air dan gula merah hingga tercampur rata. Yang kelima, memasukkan kulit dan buah dan sayur. Yang keenam, menutup wadah dengan rapat dan tambahkan selotip agar udara tidak masuk ke dalam wadah. Yang ketujuh, membuka tutup wadah untuk membuang gas selama 1 minggu pertama. Yang kedelapan, mengamati perubahan bentuk biokoenzim selama 3 bulan. Dan yang terakhir, mengaduk di hari ke-7 dan di hari ke-30 kecuali terdapat mama enzim. Selanjutnya, hasil pengamatan yang saya dapatkan. Pada hari ke-7, beraroma jeruk nipis. Mulai tercium aroma gas, warna buah dan sayuran mulai memudar. Pada hari ke-30, aromanya tetap berbau jeruk nipis,
aroma gas semakin pekat, warna buah dan sayuran memudar, dan sudah terdapat pitera. Pada hari ke-90, beraroma jeruk nipis, aroma gas sangat pekat, warna buah dan sayuran memudar, dan juga terdapat pitera. Hasil panen tersebut disaring dan dapat digunakan. Berikut merupakan hasil panen saya pengemasan dalam ekoenzim. Selanjutnya pembahasan. Pada pembuatan ekoenzim ini, bahan yang digunakan yaitu kulit jeruk, kulit timun, toge, tomat, dan jeruk nipis. Kemudian memasukkan gula merah ke dalam wadah yang telah berisi air dan aduk hingga tercampur merata. Sisa sayuran dan buah tadi dimasukkan ke dalam wadah dan diaduk lagi hingga tercampur rata. Pada hari ke-7, beraroma jeruk nipis, mulai tercium aroma gas, warna buah dan sayuran mulai memudar. Setelah 1 bulan, beraroma jeruk nipis, aroma gas semakin pekat, warna buah dan sayuran memudar, dan telah terdapat pitera. Pada bulan kedua, tidak ada pembuangan gas. Kemudian setelah 3 bulan, beraroma jeruk nipis, aroma gas sangat pekat, warna buah dan sayuran memudar, dan terdapat pitera. Hasil panen tersebut disaring dan dapat digunakan. Ekoenzim ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, yang pertama sebagai cairan pembersih serbaguna, yang kedua pupuk tanaman, yang ketiga pengusir hama, yang keempat melestarikan lingkungan sekitar, yang kelima bahan untuk mengolah limbah produk susu, dan yang terakhir sebagai disinfektan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ailsa. Selanjutnya kepada Anissa Kurniawahid dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Yang pertama, pada hari ke-7 yaitu beraroma jeruk, mulai tercium aroma gas, warna buah dan sayuran mulai memudar. Hari ke-30, setelah 1 bulan, aroma jeruk semakin kuat dan juga terdapat aroma seperti madu. Aroma gas semakin pekat, warna buah dan sayuran memudar dan terdapat pitera. Pada hari ke-90 atau setelah 3 bulan kemudian, semua sayuran dan buah-buahan mengendap ke bawah. Hanya terdapat beberapa yang berada di permukaan cairan ekoenzim. Bau dari masing-masing bahan semakin pekat dan ekoenzim dapat digunakan. Ini merupakan pengemasan dari ekoenzim yang sudah saya saring. Berikutnya, saya akan membahas mengenai pembahasan dari hasil pengamatan saya. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu memasukkan air ke dalam wadah plastik sebanyak 60% volume wadah, kemudian memasukkan sisa buah dan sayuran yang sudah dipotong kecil-kecil, dan menambahkan gula merah. Setelah itu, tutup wadah dengan rapat, dan pastikan tidak ada lubang yang dapat membuat udara masuk ke dalam ekoenzim. Selama melakukan praktikum, kita harus melakukan pengamatan ekoenzim. Jika di dalam wadah terdapat belatung atau terdapat jamur hitam atau larutan berbau got, maka kita harus memperbaiki kerapatan wadah dan menempatkan wadah secara tertutup di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari. Hasil pengamatan ekoenzim yang saya dapatkan selama 3 bulan yaitu pada minggu pertama larutan ekoenzim sudah mulai ada gelembung-gelembung kecil tetapi baunya belum berubah. Sisa sayuran dan buah sudah mulai melembek, warna airnya juga sudah mulai mengeruh. Setelah 3 bulan, larutan ekoenzim sudah mengeluarkan aroma asam seperti bau alkohol, warnanya keruh pudar, dan di bagian atas larutan terdapat serbuk-serbuk putih yang berpencar, sedangkan sisa sayuran dan buah-buahan juga sudah lembek. Setelah 3 bulan, ekoenzim siap dipanen. Pemanenan ekoenzim ini bertujuan untuk memisahkan antara air dan ampasnya.
Air ekoenzim dapat disimpan di dalam wadah tertutup, sedangkan ampasnya dapat di-blender untuk dijadikan pupuk organik. Sebagian ekoenzim yang sudah dipanen saya aplikasikan untuk penyiraman tanaman karena ekoenzim dapat memudahkan pertumbuhan tanaman. Ekoenzim yang disimpan di dalam wadah tertutup tidak memiliki batas kadaluarsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Azhari Azza Amir. Kepada Azza, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, yaitu pada hari ke-7 dapat kita lihat sendiri pada gambar bahwa kulit buah dan sayur mulai menghitam dan warnanya memudar walaupun belum semuanya menghitam. Lalu untuk yang hari ke-30, di sini aroma khas akan keluar dari kulit buah dan sayur yang kita pakai. Karena dari ekoenzim yang saya gunakan adalah kulit buah jeruk, serai, dan pandan, maka aroma yang akan keluar juga adalah aroma kulit jeruk, serai, dan pandan tersebut. Lalu terdapat gumpalan Pithera di atas sisa bahan kulit jeruk dan buah. Kemudian pada hari ke-90 atau setelah 3 bulan, ekoenzim akan siap dipanen yang sebelumnya akan disaring terlebih dahulu. Lalu untuk dari aromanya sendiri, yang mendominasi adalah aroma dari kulit jeruk tersebut. Berikut merupakan pengemasan ekoenzim yang sudah saya panen. Ya, untuk dari pembahasannya, dari praktikum yang telah saya lakukan dan saya amati selama 90 hari, adapun hasilnya, yang pertama hari ke-7, warna kulit buah mulai memudar dan sedikit mengeluarkan bau. Kemudian untuk warna larutannya sendiri masih berwarna coklat agak gelap, sama seperti pada hari pertama pembuatan. Lalu setelah 7 hari tersebut, ekoenzim akan bekerja secara anaerob, yang mana wadah dari ekoenzim itu sendiri ditutup dan tidak dibuang gasnya lagi. Nah, dari sinilah ekoenzim akan bekerja secara anaerob atau akan menghasilkan alkohol. Pada hari ke-30 pembuatan ekoenzim terdapat jamur Pithera yang ditandai dengan adanya gumpalan dan titik-titik putih pada bagian atas larutan ekoenzim. Adanya Pithera ini mungkin dikarenakan karena dari ekoenzim yang bekerja secara anaerob tersebut. Lalu untuk aroma yang keluar adalah aroma jeruk, serai, dan sedikit bau alkohol. Kemudian pada hari ke-90 atau tepat di mana kita memanen ekoenzim, aroma segar dari kulit buah jeruk, serai dan pandan mendominasi. Tidak ada lagi bau seperti bau got, dan warna dari larutan ini coklat agak terang dibandingkan dari hari pertama dan hari ke-7. Mungkin sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Azza. Selanjutnya hasil pengamatan berikutnya akan disampaikan oleh Mutia Trifatma. Kepada Mutia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini hasil ekoenzim yang saya dapati, ini merupakan gambar dari hari ke-7, yang mana pada hari ke-7 ini proses fermentasi dilakukan dan dilakukan juga pelepasan gas. Warna dari kulit buah dan sayur mulai memudar dan aromanya segar. Bagian yang berwarna putih itu adalah jamur Pithera. Dan ini merupakan bentuk dari ekoenzim pada hari ke-30. Dapat kita lihat warna ekoenzimnya semakin berwarna coklat dan agak sedikit keruh. Masih terdapat jamur Pithera dan saat dibuka juga menghasilkan aroma yang segar. Dan ini merupakan hari ke-90 di mana ekoenzim sudah bisa dipanen. Pada hari ke-90 yaitu proses panen dari ekoenzim itu sendiri. Jumlah jamur Pithera mulai berkurang,
warnanya semakin coklat, bahan-bahan organik yang ada sebelumnya mengalami pengendapan di dasar wadah. Ini merupakan bentuk pengemasan dari ekoenzim yang saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari ekoenzim yang telah saya buat selama 90 hari. Pada praktikum ekoenzim yang saya kerjakan dan yang diamati selama 3 bulan, pada saat pembuatan ekoenzim, awalnya airnya berwarna coklat namun terang. Pada saat hari ke-7, mulai terlihat perubahan bentuk, aroma, dan warna. Warna coklatnya mulai sedikit keruh dikarenakan warna pada buah dan sayur ikut bereaksi. Aromanya harum dan segar. Beberapa dari buah-buahan dan sayur mengalami pelapukan, akan tetapi terdapat jamur Phytera. Hal ini disebabkan karena wadah kurang tertutup rapat. Hal ini dapat diabaikan mengingat akan terjadinya reaksi yang dapat membuat jamur itu berkurang. Pada hari ke-30 masih terdapat jamur Phytera dan jumlahnya semakin banyak sehingga saya menutup wadahnya lebih rapat. Warnanya semakin keruh dan aromanya semakin kuat dan segar. Pada hari ke-90 jamur Phyteranya hanya sedikit karena wadah sudah tertutup rapat. Buah-buahan dan sayuran yang mengalami pelapukan mengendap di dasar wadah menjadi bagian yang lebih halus lagi. Warnanya semakin keruh serta aromanya semakin segar. Setelah itu disaring dan dimasukkan ke dalam botol. Sisa bahan organik yang tertinggal bisa dijadikan pupuk atau bisa digunakan kembali. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya, hasil pengamatan berikutnya akan disampaikan oleh Nur Afifah Soleha. Kepada Viva, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan yaitu yang pertama pada hari ke-7. Pada hari ke-7 dilakukan pengadukan dan pembuangan gas pada ekoenzim. Warna cairan ekoenzimnya berwarna coklat, aromanya berbau asam segar seperti aroma pada tidak berbau, tidak belatung, dan terdapat bersekut-sekut pada permukaan ekoenzim. Sedangkan pada hari ke-30, limbah buah dan sayuran masih terlihat mengapung, terdapat sedikit berputih dan bau asam segar, tidak berbelatung dan tidak berbau. Pada hari ke-90, ekoenzim siap untuk dipanen. Terlihat banyak benang-benang putih yang mengapung, berbau asam segar, tidak berbelatung dan tidak berbau. Adapun pembahasan mengenai ekoenzim saya pada praktik kali ini yaitu saya menggunakan beberapa jenis sisa buah dan sisa sayuran yaitu kulit rambutan, kulit pisang, kulit melon, jambu air, wortel, japan, dan mentimun. Proses fermentasi ekoenzim ini membutuhkan waktu 3 bulan. Pada bulan pertama akan dihasilkan alkohol, pada bulan kedua akan menghasilkan cuka, dan pada bulan ketiga menghasilkan enzim. Untuk pembuatan ekoenzim yang saya lakukan yaitu pada tanggal 27 Agustus dan memanennya pada tanggal 24 November. Pada minggu pertama yaitu pada hari ke-7 dilakukan pelepasan gas pada ekoenzim tersebut dengan membuka tutup wadahnya. Pada hari ke-7 ini terlihat cairan ekoenzim berwarna coklat yang berasal dari gula merah dan limbah buah dan sayuran masih mengapung. Warna cairan ekoenzim berwarna coklat, aroma berbau asam segar seperti aroma pakai, tidak berbau got, tidak berbelatung, dan terdapat bercak-bercak putih. Kemudian, jika pada ekoenzim yang kita buat terdapat belatung atau berbau got dan jamur berwarna hitam, maka perbaiki kerapatan pada wadahnya. Tempatkan wadah tertutup di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari dan periksa kembali setelah 7 hari. Apakah bau got tidak hilang? Setelah 3 hari penjemuran dan total 3 hari perbaikan, maka masukkan gula sejumlah takaran awal pembuatan, kemudian fermentasikan lagi selama 1 bulan. Pada hari ke-30 dilakukan kembali pengecekan ulang dan pelepasan gas pada ekoenzim tersebut.
limbah, buah, dan sayuran masih terlihat mengapung. Terdapat sedikit bercak putih dan berbau asap segar, tidak berbelatung dan tidak berbau-bau. Pada hari ke-60 dilakukan kembali pengecekan dan pelepasan gas pada ekoenzim. Terlihat sebagian limbah sudah mengendap ke bawah, terdapat benang-benang berwarna putih dan berbau asap segar, tidak berbelatung dan tidak berbobot. Nah, pada hari ke-90, yaitu hari panen ekoenzim, terlihat banyak benang-benang putih yang mengapung, berbau asap segar, tidak berbelatung dan tidak berbobot. Pada cairan ekoenzim berwarna coklat pekat dan sudah terdapat banyak endapan dari buah dan sayuran yang sudah hancur. Cairan ekoenzim tersebut disimpan dalam wadah botol plastik ataupun botol kaca yang tertutup rapat. Disarankan untuk dikemas dalam botol-botol kecil untuk kepraktikan dalam penggunaan dan juga penjagaan produk. Mungkin cukup sekian hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Afifah. Selanjutnya akan saya sampaikan. Adapun hasil pengamatan yang dapat saya hasilkan yaitu pada hari ke-7 pelepasan gas pada hari ke-7 serta mengajukan baunya segar seperti perpaduan alkohol dan jeruk serta sedikit berbau seperti madu. Warna kulit buah dan sayur memudar dan juga terdapat jamur pitera. Selanjutnya pada hari ke-30 atau setelah 1 bulan, BO atau bahan organiknya telah turun semua atau telah mencapai dasar wadah. Warna buah dan sayurnya memudar, jamur piteranya juga sudah sedikit mulai habis. Selanjutnya hari ke-90 atau 3 bulan yaitu masih terdapat sedikit jamur pitera, bahan organiknya sudah turun total ke dasar wadah, baunya segar seperti perpaduan alkohol dan jeruk, serta sedikit berbau seperti madu. Hasil panen tersebut disaring dan dapat digunakan. Berikut merupakan gambar dari pengemasan ekoenzim yang telah saya lakukan. Adapun pembahasan dari proyek ekoenzim yang telah saya lakukan yaitu ekoenzim pada pelepasan gas hari ke-7 serta pengadukan, baunya sedikit seperti perpaduan alkohol dan jeruk, serta sedikit berbau seperti madu, warna kulit buah dan sayur memudar, dan juga terdapat jamur pitera. Setelah 1 bulan fermentasi, saya melihat bahwasannya BO atau bahan organik sudah terdapat pada dasar wadah. Warna kulit pada buah dan sayur juga memudar. Pada permukaannya masih ada sedikit jamur pitera. Untuk aroma tidak ada bau busuk sama sekali. Karena sudah tidak ada pitera lagi, maka saya menutup rapat wadah dengan memberi selotip agar lebih kedap udara. Selanjutnya saya diamkan tanpa membuka dan tanpa mengaduknya lagi hingga waktu untuk memanennya tiba yaitu 3 bulan, tepatnya pada tanggal 26 November 2021. Setelah 3 bulan, ekoenzim sudah dapat dipanen dengan menyaring airnya dari bahan organiknya. Warna dari ekoenzim setelah 3 bulan yaitu coklat bening serta karena pembentukannya melalui proses fermentasi, maka bau atau aromanya seperti menandakan adanya alkohol dan berbau segar. Masih terdapat sedikit jamur pitera pada permukaannya. Bahan organiknya sudah turun total ke dasar wadah. Untuk hasil panen ekoenzim ini, saya menggunakan botol kaca lengkap dengan tutupnya, sehingga dapat disimpan dengan baik. Selain airnya, sisa bahan organik dan ampas yang sudah difermentasi bisa digunakan sebagai pupuk organik yang baik. Demikianlah hasil pengamatan serta pembahasan yang telah saya lakukan. Selanjutnya, hasil pengamatan berikutnya Silvani Mustika Putri. Kepada Silvani, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya mengenai proyek ekoenzim.
Pada hari ke-7, pelepasan gas hari ke-7 dilakukan pengadukan. Baunya segar dan dominan aroma jeruk. Kulit buah dan sayuran mulai layu serta warnanya memudar. Larutan tersebut juga berwarna coklat. Terdapat sedikit jamur pitera. Pada pengamatan hari ke-30, baunya segar dan dominan aroma jeruk semakin pekat. Kulit buah dan sayuran mulai layu serta warnanya memudar. Larutannya berubah menjadi warna oranye kecoklatan dan masih terdapat sedikit jamur pitera. Pada hasil pengamatan hari ke-90, baunya segar seperti perpaduan alkohol dan jeruk. Bahan organik seperti kulit buah dan sayuran sebagian besar sudah berada di dasar wadah. Larutannya berwarna kuning kecoklatan dan masih terdapat sedikit jamur pitera. Ini adalah hasil pengemasan ekoenzim setelah dipanen. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan tentang ekoenzim tersebut. Ekoenzim adalah hasil fermentasi dari olahan sampah atau limbah organik yang ditambahkan molase atau gula. Pembuatan produk ini memakan waktu sampai 90 hari atau 3 bulan untuk dapat digunakan sebagai produk rumah tangga yang ramah lingkungan. Pada hari ke-7, tutup wadah dibuka dan lakukan pengadukan. Hasil pengamatan, tandunya segar dan dominan aroma jeruk. Kulit buah dan sayuran mulai layu serta warnanya memudar. Larutan berwarna coklat dan terdapat sedikit jamur pitera. Pada 7 hari tersebut, ekoenzim akan bekerja secara anaerob. Pada hari ke-30 atau 1 bulan pembuatan ekoenzim, hasil pengamatan larutan baunya segar dan dominan aroma jeruk semakin pekat. Kulit buah dan sayuran mulai layu serta warnanya memudar. Larutan berwarna oranye kecoklatan. Masih terdapat sedikit jamur pitera, ditandai dengan adanya gumpalan dan titik-titik putih pada bagian atas larutan ekoenzim. Dan terdapat adanya jamur pitera yang mungkin dikarenakan ekoenzim bekerja secara anaerob. Kemudian pada hari ke-90 atau setelah 3 bulan penyimpanan, ekoenzim dapat pada hasil pengamatan, baunya segar seperti perpaduan alkohol dan jeruk. Bahan organik seperti kulit buah dan sayuran, sebagian besar sudah berada di dasar wadah. Larutan berwarna kuning kecoklatan dan masih terdapat sedikit jamur pitera. Hasil panen tersebut kemudian disaring lalu dimasukkan ke dalam botol dan siap untuk digunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum ini. Manfaat dari ekoenzim sebagai cairan pembersih serbaguna, pupuk tanaman, pengusir hama, melestarikan lingkungan sekitar, bahan untuk mengelola limbah produk susu, dan sebagai disinfektan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah dari hasil presentasi kami mengenai proyek yang telah kami lakukan, yaitu pembuatan ekoenzim. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.